Halo penghuni planet bumi dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya si Joni yang kembali akan merangkum sebuah film fantasi berjudul Wonder Woman 1984. Seperti sequel sebelumnya, film ini masih dibintangi oleh Teteh Gal Gadot dan Akang Chris Pine. Agar alur filmnya mudah dipahami, saya sarankan Anda menonton dulu sequel Wonder Woman sebelumnya. Dan sekali lagi, saya ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Dan jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah diawali di Pulau Themyscira, di mana Diana kecil sedang mengikuti sebuah olimpiade melawan kesatria Amazon lainnya. Walau masih kecil, kemampuan Diana tak kalah dengan kesatria Amazon yang lain, di mana satu persatu hambatan berhasil ia lewati. Dengan menunggangi kuda, ia memanah setiap checkpoint yang telah dipasang. Namun sayang, karena tak fokus, Diana pun terjatuh dari kudanya. Diana yang memiliki ambisi tinggi memutuskan untuk melewati jalan pintas. Ia pun berhasil menunggangi kudanya kembali dan berada di depan kesatria Amazon lainnya. Untuk menjadi pemenang, mereka harus bisa melemparkan lembing pada sebuah lingkaran emas. Dan Diana lah yang nampak akan menjadi pemenangnya. Namun seketika Antiope menghadang yang membuat Diana pun kalah dalam perlombaan itu. Because you are not ready to win, and there is no shame in that. Antiope mengetahui bahwa Diana telah curang dengan memakai jalan pintas, yang kemudian ia menasehati Diana bahwa tidak ada pahlawan sejati yang lahir dari sebuah kebohongan. Setelah itu, Hippolyta mendatangi Diana dan kembali memotivasinya. One day, you will become all that you dream of and more. Scene berpindah ke tahun 1984, di mana kita melihat kawanan penjahat yang sedang merampok di sebuah mall. Setelah berhasil melakukan aksinya, salah satu perampok tanpa sengaja menjatuhkan pistol, yang seketika membuat semua pengunjung mall pun nampak begitu panik. Di tengah kepanikan, salah satu perampok memutuskan untuk menyandra seorang anak, dan ia hendak menjatuhkannya dari ketinggian. Namun untungnya Diana muncul di waktu yang tepat. Diana menghajar keempat perampok itu dengan begitu mudah dan menjatuhkannya tepat di atas mobil polisi yang sudah mengepung tempat itu. Diana kini bekerja sebagai antropolog di Smithsonian Institute, dan di sana ia berkenalan dengan ahli gemologi yang bernama Barbara Minerva, wanita yang lugu dan nampak dikucilkan di sana. Have a nice day. Those are cool. I like those. Di tengah perbincangan, atasan mereka datang dan meminta Barbara untuk mengidentifikasi berbagai benda antik yang disita oleh FBI. Saat waktu senggang, Diana kembali mendatangi Barbara hanya untuk melihat berbagai benda antik hasil sitaan FBI. Lalu Barbara menunjukkan sebuah batu yang dinamai Dreamstone, yang sangat sulit diidentifikasi dan bertuliskan bisa mengabulkan semua permohonan. Sebenarnya Diana tak percaya akan hal itu. Namun saat memandangi Dreamstone, seketika Diana teringat akan kekasihnya Steve, yang kemudian ia memohon dalam hati agar Steve bisa hidup kembali. Singkat waktu, hubungan Barbara dan Diana semakin dekat. Saat makan siang, keduanya saling curhat mengenai kehidupan pribadinya masing-masing. Dan di sana kita melihat Barbara yang begitu mengagumi sosok Diana,
yang begitu cantik, seksoi, dan menjadi idola kaum Adam. Hasn't been what you probably think it has. Cheers to us. Wishing us better luck, I guess. Saat malam ketika akan pulang, Barbara diganggu oleh lelaki hidung belang. Lalu tiba-tiba Diana muncul dan mengempaskan lelaki itu dengan tendangannya. Saat itulah Barbara semakin terobsesi untuk menjadi seperti Diana, yang kemudian ia pun menuju kantornya untuk mengajukan permohonan pada Dreamstone. To be like Diana. Strong, sexy. Keesokan pagi, Barbara pun terbangun dan mulai nampak perubahan dalam dirinya, di mana kini ia pandai menggunakan high heels dan juga mendapat perhatian dari teman kerjanya. I have someone I would like you to meet. A pleasure. Oh. Miss Minerva. Tak lama kemudian atasannya mempertemukan ia dengan seorang pebisnis bernama Max yang ingin menjalin kerjasama dengan Smithsonian Institute. Dengan begitu Barbara pun memberikan Max tur singkat di sana. Dan saat Max melihat Dreamstone, seketika ia pun tersenyum dengan wajah liciknya. Oh wait, you got a little dust. Hey, good morning. Setelah itu Barbara memperkenalkan Max pada Diana, yang kemudian Max mengundang keduanya untuk datang ke pesta mewah yang akan ia adakan malam ini. Melihat tingkah Max yang aneh, Diana pun mulai menaruh curiga padanya. Dan saat Diana membuka kotak penyimpanan Dreamstone, ia menemukan sebuah nota yang menyatakan bahwa Max telah membeli Dreamstone di black market. These are known for Di sisi lain, Max menuju perusahaannya yang saat ini sedang mengalami krisis finansial. Di tengah keputusasaannya itu, Max didatangi Alistair yang merupakan anak semata wayangnya. Namun tiba-tiba, salah satu investor yang bernama Simon datang dan menuntut Max untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Seketika hal itu membuat Ali begitu sedih. You have 48 hours to get my money. Saat malam, Barbara dan Diana pun datang ke pesta yang diadakan Max. Keduanya tampil begitu anggun dan menjadi pusat perhatian di sana. Saat melihat Max, Diana pun bergegas mendatanginya. Namun karena banyaknya tamu undangan, Diana pun kehilangan jejak Max. Yang nyatanya Max sedang menggoda Barbara dan mengajaknya ke kantor untuk bermain Smackdown. Setibanya di kantor, Barbara dan Max pun mulai melakukan penyedotan. Namun, saat itu pandangan Max hanya tertuju pada Dreamstone. Yang kemudian, dengan sedikit rayuan maut, Max pun berhasil meluluhkan hati Barbara untuk meminjamkan Dreamstone padanya. Di pesta, Diana masih berusaha mencari keberadaan Max. Lalu tiba-tiba, seorang lelaki tak dikenal menyapanya, dan ia mengucapkan sebuah kalimat yang Steve pernah katakan dahulu. Nyatanya permohonan Diana pada Dreamstone terwujud, di mana Steve telah masuk ke dalam tubuh lelaki itu. Namun di mata Diana, ia melihat wajah Steve seutuhnya. I can save today. You can save the world. Di sisi lain kita melihat Max yang nampak begitu senang sambil memegang Dreamstone di tangannya. Kemudian ia pun mengajukan permohonan yang sangat mengejutkan, di mana ia ingin menjadi Dreamstone dan seketika Dreamstone pun menyatu ke dalam tubuhnya. Keesokan pagi Barbara kaget dengan kekuatan yang ia miliki, di mana saat membuka kulkas, seketika pintu kulkasnya pun langsung jebol. Karena masih belum yakin, ia pun menuju gym untuk membuktikannya. Kembali pada Max yang mendatangi Simon, di mana ia menipu Simon untuk memohon kemajuan perusahaannya. Setelah dikabulkan, Max pun meminta imbalan, yaitu mengambil semua saham dan perusahaan yang ia dan Simon kelola. Saat itu juga perusahaan Max pun disibukkan dengan kedatangan banyak investor yang ingin
menanam modal di perusahaannya. Di sisi lain, Diana dan Steve mendatangi Barbara untuk menanyakan keberadaan Dreamstone. Barbara pun menjawab bahwa ia meminjamkannya pada Max semalam. What do you mean? How could you loan it to? It's not even ours to loan. Tell me what we find out. Let's go. Like your pen. Diana dan Steve pun bergegas menyusup ke perusahaan Max untuk mencari Dreamstone. Namun setelah mencari ke berbagai sudut, Diana hanya menemukan pegangannya saja. Saat membaca tulisan di dalamnya, Diana pun nampak begitu ketakutan. Yang kemudian ia mengatakan pada Steve bahwa Dreamstone diciptakan oleh dewa untuk suatu tujuan yang belum ia ketahui. Kemudian Diana meminta Barbara untuk melacak lokasi ditemukannya Dreamstone, sedangkan ia dan Steve akan mengejar Max yang sedang ke Kairo untuk menemui salah satu taipan minyak. Diana pun membawa Steve ke sebuah lapangan udara untuk mencuri sebuah pesawat jet. Setiba di sana, Steve yang biasa mengemudikan pesawat capung nampak takjub dengan pesawat jet yang akan dia kemudikan. Saat akan lepas landas, pesawat mereka terdeteksi radar, yang membuat petugas keamanan pun mulai berdatangan. Namun Diana dengan cepat menggunakan kekuatannya dan membuat pesawat itu nampak tak kasat mata. Di sisi lain kita melihat Barbara yang sedang menuju suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu kembali dengan lelaki yang pernah mengganggunya. Tanpa diduga, Barbara pun langsung menghajarnya habis-habisan. Di Kairo, Max pun bertemu dengan sang taipan minyak. Seperti biasa, ia meminta sang taipan untuk mengajukan permohonan padanya. Yang kemudian sang taipan pun memohon agar kerajaan leluhurnya kembali berjaya di sana. Your wish is granted. Sesuai permohonan sang taipan, seketika gedung-gedung di wilayah itu pun menghilang dan muncul tembok pembatas layaknya sebuah benteng kerajaan. Sebagai imbalannya, Max pun mengambil semua pengawal sang taipan. Di tengah perjalanan, Diana dan Steve berpapasan dengan Max yang dikawal oleh pasukannya. Dengan cepat, Diana pun memutar balik untuk mengejar Max. Melihat kemunculan Diana, Max langsung memerintahkan semua pasukan untuk menghabisinya. Yang kemudian, Diana pun berubah menjadi Wonder Woman. Kali ini kekuatan Diana tak seperti biasanya, di mana ia nampak kewalahan menghadapi pasukannya Max dan hampir saja tewas dihimpit oleh mobil. Namun untungnya Steve dengan cepat membantunya. Melihat adanya bocil yang bermain di tengah jalan, Diana pun menyelamatkan mereka dengan menggunakan lasso yang diikatkan pada sebuah rudal. Namun anehnya, Diana tak kuat menggenggam lassonya, hingga ia pun terjatuh bersama kedua bocil di pelukannya. So who's the next closest person with oil? Oh my God, what's going on with you? Setelah itu Barbara mengajak Diana dan Steve untuk menemui seorang dukun suku Maya yang mengetahui asal-usul Dreamstone. Setibanya di sana, sang dukun memberitahukan bahwa Dreamstone diciptakan oleh dewa kebohongan dengan tujuan untuk mengadu domba umat manusia. Dreamstone ini bisa mengabulkan semua permintaan, namun sebagai gantinya, ia akan mengambil sesuatu paling bernilai dari si peminta. Itulah sebabnya Diana mulai kehilangan kemampuannya, dan juga Barbara yang kini kehilangan sifat baiknya. Destroying the stone itself or give back what was given. My people couldn't do the first thing and refuse. Lalu sang dukun mengatakan, satu-satunya cara mengembalikan semuanya, yaitu si peminta harus melepas keinginannya atau membunuh Max yang sudah menyatu dengan Dreamstone.
Namun Barbara tak setuju karena ia tak ingin kembali menjadi gadis lugu yang selalu dikucilkan oleh teman-temannya. Barbara? Demi kebaikan, Steve pun membujuk Diana untuk menarik keinginannya. Namun, Diana menolak karena Steve merupakan kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. There has to be another way. Lalu Steve menanyakan tentang baju perang yang disimpan oleh Diana. Dengan mengikat lasso ke tangan Steve, Diana pun menunjukkan sosok Asteria yang dulunya merupakan pemimpin sekaligus pejuang terhebat Amazon. Di sisi lain kita melihat Max yang kewalahan menangani satu persatu calon korbannya, sehingga kesehatannya pun mulai terganggu. Setelah itu Max mendatangi Presiden Amerika dan meminta sang presiden untuk mengajukan permohonan, yang kemudian sang presiden meminta agar Amerika memiliki banyak senjata nuklir yang dekat dengan negara musuh. Seketika hal itu pun terkabul. Dan sebagai imbalannya, Max meminta hak dan kekuasaan penuh yang dimiliki oleh presiden. A nice thought, and I grant you. Nampaknya kekuatan Dreamstone telah merusak tubuh Max. Dan saat melihat satelit yang Amerika miliki, Max pun berencana untuk membuat siaran langsung. Dengan tujuan agar semua manusia bisa mengajukan permohonannya. Dan sebagai imbalan, Max bisa mengambil semua yang mereka miliki. Diana dan Steve yang mengetahui keberadaan Max segera menyusulnya ke Gedung Putih. Dan saat menemukan Max, Diana pun langsung menghadangnya. Tak lama kemudian Barbara muncul dan langsung menyerang Diana. Dengan kekuatan Diana yang mulai melemah, Barbara pun dengan mudah mengalahkannya. Barbara, stop! Setelah itu Barbara menemani Max menuju pusat pengendali satelit. Dan akibat banyaknya nuklir yang diminta sang presiden, negara musuh pun menyatakan perang yang membuat semua penduduk pun panik dan mencari perlindungan. Melihat kekacauan itu, Steve kembali membujuk Diana agar mau meninggalkan keinginannya. Yang kemudian, Diana pun terpaksa meninggalkan Steve. I'll never love again. I pray that isn't true, but it deserves you. I'm already gone. Seketika Diana pun mendapatkan kekuatannya kembali dan bergegas menuju tempat satelit. Dengan menggunakan lasonya, ia pun mampu terbang dengan kecepatan tinggi. Di dalam heli, Max meminta Barbara untuk mengajukan permintaan padanya. Barbara pun meminta agar ia menjadi predator puncak di muka bumi. Setelah tiba di tempat pengendali satelit, Max memulai siaran langsungnya dan mengajak semua manusia untuk mengajukan permohonan padanya. Alhasil keadaan di bumi pun menjadi begitu kacau dan menakutkan. Tak lama kemudian Diana pun datang dan ia langsung dihadang oleh Barbara yang kini menjadi Cheetah. Lalu duel sengit pun terjadi. Di tengah pertarungan, Diana mencoba mengingatkan Barbara untuk meninggalkan keinginannya dan kembali menjadi sosok Barbara yang terkenal baik hati. Namun Barbara menolak hingga kemudian Diana pun terpaksa menyetrumnya. Setelah itu Diana bergegas untuk menggagalkan usaha Max. Namun kini Max bertambah kuat setelah berhasil menyerap kekuatan dari setiap pemohon. Lalu Diana mengikatkan tali lasonya pada Max. Dengan begitu, ia mampu berkomunikasi dengan setiap pemohon untuk menarik semua keinginannya. Because you're not the only one anymore.
Satu persatu pemohon pun menarik kembali keinginannya. Seketika, setiap permohonan yang telah dikabulkan pun menghilang. Setelah itu Diana menunjukkan Max kenangan masa lalu dan juga anak sematawayangnya Ali yang sangat mencintai dan membutuhkannya. Hingga kemudian Max pun sadar dan meninggalkan semua keinginannya. Keadaan pun kembali seperti sedia kala, dan di suatu tempat Diana bertemu dengan sosok lelaki yang sebelumnya menjadi Steve. Kemudian film pun diakhiri dengan memperlihatkan sosok Asteria yang berjalan di tengah kota. Lalu tiba-tiba film pun selesai. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah, bagi Anda yang mempunyai banyak hutang, silakan cari batu Dreamstone. Titik. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.